Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fukorobin. NRP saya adalah 3120500043. Saya dari kelas 2 D3 ITB. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah interaksi manusia dan komputer mengenai modul UX. Di sini saya langsung masuk saja poin pembahasannya, yaitu yang pertama adalah pengenalan UX, yang kedua perbedaan UX dengan UI, dan yang ketiga perbedaan front-end developer dengan UX designer, yang keempat layer-layer dalam UX elemen, dan nomor 5 adalah kesalahan umum dalam memahami UI dan UX. Di sini saya akan mulai dengan pengenalan UX. UX designer adalah sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kepuasan pengguna. Pengguna di sini adalah seorang pengguna dari aplikasi atau produk kita berdasarkan dari nilai guna, manfaat, dan juga experience kesenangan dari user tersebut. Lalu kita akan masuk ke slide berikutnya adalah contohnya adalah seperti ini. Di sini di bagian kiri ini ada sebuah website eBay pada tahun-tahun lalu. Trennya adalah seperti ini, dan di kanan ini juga ada website yang sama, namun dengan sebuah tampilan yang berbeda. Di sini aspek UX sangat terlibat dalam pembuatan tampilan menjadi seperti ini. UX sendiri tanpa kita memahami UX itu, kita secara insting itu bisa memahami bahwasanya desain di sebelah kiri ini itu lebih kurang akurat atau kurang cantik dibandingkan di website yang sebelah kanan ini, dikarenakan sebuah insting kita, yang mana dalam UX itu tidak boleh mengandalkan insting. Jadi inti dari UX itu sendiri adalah mengkonversi yang sebelumnya insting menjadi sebuah sains. Dalam insting kita di sebelah kiri ini memang kurang cantik, tapi kurang cantiknya kenapa? Kurang cantiknya karena warnanya, mungkin karena tombol-tombolnya dan sejenisnya. Namun jika kita gali lebih dalam, kalau kita tanya kepada diri kita sendiri, kalau emang warnanya kurang cantik kenapa? Nah, itu sudah masuk ke elemen sains. Jadi sebuah UX itu tidak bisa kita mengandalkan sebuah insting. Jadi UX itu ada ilmunya. Jadi untuk mengkonversi sebuah insting menjadi sains, ada sebuah riset-risetnya. Jadi kita masuk ke ruang lingkup UX. Di UX sendiri itu tidak hanya menerlibatkan aspek teknologi saja, namun ada aspek people, aspek humanity atau sebuah riset terhadap psikologi manusia. Dan tidak hanya dua aspek itu saja, UX sendiri menerlibatkan sebuah aspek bisnis, yang mana bisnis ini sangat mempengaruhi sebuah UX designer. Nanti ada sebuah research bisnis, ada stakeholder interview, lalu ada kompetitif interview juga untuk mengetahui seberapa kuat UX yang kita bangun. Jadi ada 3 aspek ini, ada bisnis, people, dan teknologi. Ruang lingkupnya lebih jauh dari yang kita perkirakan. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini kita masuk poin pembahasan, yaitu UI versus UX, yang mana perbedaannya itu bisa digambarkan seperti mall ini ya, UI dan UX. Jadi sebuah UX itu adalah sebuah kerangkanya, yang mana lebih ke fungsionalitasnya. Jadi ada sebuah mall, kita kembali lagi, mall ini fungsionalitasnya adalah untuk memberikan tempat para toko-toko ini untuk menjual sesuatu, yang mana jika fungsionalitasnya itu buruk, maka user atau pengguna mall tersebut tidak akan puas terhadap sebuah fungsionalitasnya. Seperti kalau meskipun mall itu cantik tapi tidak ada toilet, maka ya itu akan merobohkan ekspektasi para pengguna mall tersebut. Jadi UI ini adalah untuk mempercantik, bahasanya ada hiasan-hiasan dalam sebuah mall tersebut, sedangkan UX sendiri adalah untuk lebih ke teknikalnya, lebih ke sebuah experience dari user tersebut, seperti penempatan
toilet, seperti penempatan sebuah eskalator, nah, seperti itu. Mungkin perbedaan UI dan UX secara abstrak seperti itu. Masuk ke yang lebih 3 kali lebih dalam lagi. Untuk mengetahui perbedaan UI dan UX, di sini digambarkan dengan otak kiri dan otak kanan ya. Untuk UX sendiri adalah pembuatannya adalah wireframe dan prototype, skenario, interactive design, user research, dan informatic architect. Sedangkan UI adalah visual design, layout, typography, color, dan graphic designer. Jadi kita bisa tarik kesimpulan dari diagram atau gambar ilustrasi di atas adalah sebuah UX itu lebih ke analisa dan sebuah riset, sedangkan UI adalah lebih ke desainnya atau sebuah visualnya. Jadi bisa disimpulkan UX ini lebih ke analisa dan teknikalnya, UI itu lebih ke aspek creativity. Jadi seperti itu. Nah, ini masuk ke poin yaitu perbedaan dari front-end developer dengan UX designer. Baik, di sini banyak yang salah konsep, yaitu banyak yang menyamakan UX designer dan front-end itu sama. Nyatanya front-end developer dan UX itu jauh-jauh berbeda. Di sini perbedaannya ada pada list di sini ada script. Front-end developer kerjanya adalah scripting, sedangkan UX designer ada user research, ada empathy mapping, gestalt principle, usability, dan macam-macam. Sedangkan front-end itu lebih ke konversi dari sebuah desain tersebut ke sebuah scripting programming. Ada sebuah bahasa pemrogramannya sendiri, misalnya seperti HTML, CSS, dan untuk lebih interaktif yaitu JavaScript. Di sini front-end developer menerapkan aspek arsitekturan pattern, yang mana arsitektur pattern ini pola arsitektur dalam front-end seperti yang tren pada tahun ini adalah micro front-end, yaitu sebuah arsitektur yang mana membuat banyak sekali developer menggunakan bahasa yang berbeda namun dalam satu lingkup arsitektur yang sama. Jadi seperti itu. Lalu ada computational thinking, yang mana ini adalah masuk ke data struktur dan algoritma, lebih kepada bagaimana cara seorang developer ini menampilkan sebuah list beribu-ribu lalu dengan sebuah waktu yang singkat. Jadi itu ada sebuah computational thinkingnya. Ada version control system, ada responsive dan mobile design, testing, debugging, dan clean code. Yang mana ini benar-benar berbeda dari UX design. Jadi dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa front-end developer dan UX designer itu sangat berbeda. Front-end lebih ke konversi dan critical thinkingnya, lalu UX designer itu lebih ke riset. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita akan masuk ke UX layer, poin UX layer. Di sini ada layer strategi, scope, structure, skeleton, dan surface. Di sini ada sebuah layer secara abstrak penjelasannya, yaitu ada di sebelah kanan ini strategi, di mana semuanya dimulai, scope mentransformasi sebuah strategi dengan menjadi kebutuhan, structure itu memberikan sebuah scope, ada skeleton, dan surface. Di sini saya akan jelaskan lebih detail di next slide. Slide yang pertama adalah strategi. Di slide strategi ini ada aspek bisnis dan aspek user, yang mana sebenarnya ada lebih banyak aspek-aspek yang lain, namun di sini saya ambil dua aja yang paling penting. Aspek bisnis adalah menerlibatkan sebuah stakeholder interview dan kompetitor analisis, yang mana dua hal ini benar-benar mempengaruhi UX produk kita. Karena stakeholder adalah yang membiayai kita, sedangkan kompetitor analisis adalah kita menganalisa sebuah kompetitor, yang mana memang secara hukum tertentu produk kita itu tidak boleh jauh-jauh dari apa yang produk kompetitor buat. Jadi itu agar tidak terlalu melenceng. Jadi itu ada aspek bisnisnya, ada sebuah risetnya. Lalu di sini ada aspek user, yaitu user persona, yang mana sebuah produk ini dikemasnya untuk siapa, lalu fitur-fiturnya apa.
lalu targetnya apa saja. Jadi itu adalah pada layer strategi. Jadi distrategikan. Jadi di mana aspek user dan bisnis ini tidak selalu bersinergi, namun ada kontradiktif, ya, atau ada sebuah kontradiksi pada strateginya. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan layer strategi ini dengan maksimal, karena layer berikutnya itu bergantung pada layer strategi ini. Jadi seperti itu. Lalu kita akan masuk ke layer scope, yang mana aspek fitur atau konten, yang mana pada produk kita itu ada fungsi-fungsi keperluan apa aja dan sebuah ide-ide untuk menyelesaikan sebuah permasalahan seperti apa, dan itu bergantung pada aspek sebelumnya atau layer sebelumnya, yaitu layer strategi, yang mana ide dan fungsionalitas ini didapatkan setelah kita mendapatkan sebuah jawaban dari strategi tersebut. Jadi aspek scope ini benar-benar bergantung pada layer strategi. Lalu kita akan masuk lagi ke UX. Ada sebuah layer structure dan skeleton, dan yang mana layer structure ini lebih ke aspek flow product, yang mana contohnya adalah seperti untuk membuat suatu fitur atau sebuah fungsi, sebuah target, yang mana target ini bisa dicapai flow-nya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, dan kita bisa lakukan untuk mencapai target itu berapa lama. Lah, itu sebuah aspek struktur atau aspek flow product. Lalu untuk layer skeleton atau kerangkanya, yaitu aspek interaksi user. Di sini lebih jelasnya adalah untuk seperti penempatan tombol, penempatan CTA, call to action, atau menu-menunya ditaruh di mana, dan sebuah dashboardnya seperti gimana, seperti apa, ya, seperti itu adalah diatur pada layer skeleton. Selanjutnya adalah layer yang terakhir, yaitu layer surface, yang mana ini lebih ke creativity atau lebih dekat approach-nya, lebih ke UI design, yaitu ada psikologi font, psikologi color, dan ada mood boarding, yang mana menerapkan sistem 60-30-10. Ada komposisi sebuah warna, 60 adalah yang paling banyak, 30 seperti pertengahan warnanya, dan 10. Lalu ada desaturated color, yang mana itu adalah mengatur kecerahan. Jadi lebih tepatnya layer surface ini lebih dekat dengan UI design. Seperti itu. Di sini masuk ke poin terakhir, yaitu kesalahpahaman yang biasa sering kita temui dalam UX design. Kesalahpahaman yang pertama adalah UI atau UX designer adalah penguasaan tool, padahal UX designer itu lebih dari itu, ya, lebih dari itu. Jadi lebih ke strategi tadi yang telah saya jelaskan, telah saya singgung sebelumnya, yaitu ada riset, ada stakeholder interview, ada kompetitor analisis. Jadi bukan hanya penguasaan sebuah tool saja, tapi lebih ke aspek humanity, psikologi, ada aspek bisnis juga. Jadi seperti itu. Jadi mereka menganggap UX design itu pokoknya jago desain. Enggak. UX design itu lebih dari itu. Jadi untuk kesalahpahaman yang kedua adalah developer berlatar belakang IT tidak perlu menguasai UX design. Ini adalah kesalahpahaman yang sering kita temui, ya. Tapi memang ada benarnya, karena biasanya sebuah produk itu ada pembagiannya, ada developer sendiri, ada sebuah yang menangani UX design sendiri. Tapi developer tanpa pengetahuan UX design, produknya akan jadi kacau, tidak seimbang, karena yang diberikan kepada user, produk yang akan didistribusikan kepada user itu tidak hanya mengandung fungsionalitasnya saja, tapi ada aspek reliability, ada aspek usability, dan ada aspek keindahan atau estetik. Jadi keempat aspek itu harus seimbang, tidak boleh dititik beratkan ke aspek fungsionality saja misalnya, atau dititik beratkan ke aspek keindahan saja. Itu juga tidak benar-benar produk yang baik. Jadi seperti itu. Jadi developer IT, developer juga
sedikit banyak harus mengetahui tentang UX design. Lalu kesalahpahaman yang ketiga adalah UI bagus adalah warna-warni. Ini tentu saja sudah jelas ya, sangat-sangat salah sekali. Jadi warna itu harus ada komposisinya, seperti yang saya jelaskan tadi di layar surface, ada psikologi warna. Jadi kalau misalnya aplikasinya itu berbasis sebuah kesehatan seperti rumah sakit, ya warnanya ya nggak warna gelap, nggak warna seperti warna-warna yang menggambarkan psikologis manusia kayak merah, enggak, pastinya warna hijau atau warna sejenisnya. Jadi seperti itu. Oke, kita sudah masuk di slide terakhir. Mungkin segitu saja presentasi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.